Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan kemarin ya tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemarin kita sudah membahas konsep dari nilai mutlak yang pertama, yaitu konsep nilai mutlak dari suatu bilangan. Sekarang kita akan membahas yang sifat-sifat nilai mutlak dan yang fungsi nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak. Ini jadi ada ini ya. Ada sifat-sifat nilai mutlak ini. Jadi kalau misalkan kalian cari di internet atau di buku, ada juga sifat-sifat yang lain, boleh untuk dipelajari ya. Nah, ibu akan menjelaskan yang ini dulu. Yang A itu mutlak min X sama dengan mutlak X. Dan di sini kita misalkan dengan X-nya ini kita misalkan 3. Jadi kalau mutlak min 3 itu hasilnya akan sama dengan mutlak dari 3. Benar ya? Dia jadi mutlak min 3 hasilnya 3, mutlak 3 hasilnya 3. Yang B, jadi kalau ada jadi mutlak X sama dengan akar dari X dikuadratkan. Nah, ini contohnya dia 5 ya, jadi mutlak 5 akan sama dengan akar dari 5 dikuadratkan. Mutlak 5 hasilnya berapa? 5. Sekarang ini kalau 5 dikuadratin kan menghasilkan 25. 25 diakarin hasilnya 5 juga. Benar ya? Sekarang yang C, jadi kalau ada mutlak X, jadi di X-nya ini dimutlakin dulu baru dikuadratin, hasilnya akan sama dengan min X ini dikuadratin baru dimutlakin dan X dikuadratin. Contohnya ini, jadi misalkan ada mutlak 4 dikuadratin, hasilnya akan sama dengan min 4 dikuadratin terus dimutlakin dan hasilnya akan sama dengan 4 dikuadratin. Hasilnya sama-sama 16. Yang D untuk sebarang X, Y ini bacanya elemen ya atau anggota bilangan real. Contoh yang pertama. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ada mutlak X dikurang Y, hasilnya akan sama dengan ini. Kalau angkanya dibalik, dia hasilnya akan sama. Di sini Y dikurang X ya. Contoh, ini ada angka 6 dikurang 2, hasilnya akan sama dengan 2-nya dikurang 6, sama-sama 4. Yang kedua, jadi kalau ada dua bilangan yang diangka atau dua bilangan yang dikali atau lebih ya, dia hasilnya akan sama dengan masing-masing dimutlakin terus dikali. Contoh, di sini ada mutlak 2 dikurang 3, 2 dikali 3, dia akan sama dengan mutlak 2 dikali dengan mutlak 3. Jadi kalau yang ini kan kita kali dulu baru kita mutlakin ya. 2 dikali 3 6, dimutlakin hasilnya 6. Kalau yang sebelah kanan, ini kita mutlakin dulu baru kita kali. Mutlak 2 hasilnya 2, mutlak 3 hasilnya 3, 2 dikali 3 6. Dan untuk yang nomor 3 dicoba sendiri ya. Lanjut yang nomor 4. Nah, jadi ini kalau dia dijumlahin dua bilangan atau lebih dijumlahin, hasilnya akan kurang dari sama dengan yang masing-masing dimutlakin baru dijumlah. Sedangkan kalau yang 5 dilihat ya, dia masing-masing dimutlakin dulu baru dikurang. Habis itu dikurang dulu baru dimutlakin. Ini beda ya, jangan sampai kebalik. Jadi kalau ada mutlak 4 ditambah min 5 dimutlakin, hasilnya akan kurang dari atau sama dengan masing-masing kalau dimutlakin terus dijumlahin. Jadi 4 ditambah min 5 berapa ini? Min 1 ya. Min 1 dimutlakin kurang dari sama dengan mutlak 4 hasilnya 4. Mutlak min 5 hasilnya 5. Nah, ini mutlak min 1 jadinya 1, maka akan kurang dari sama dengan 4 ditambah 5, 9 ya. Betul ya, 1 kurang dari sama dengan 9. Nomor 5 dicoba sendiri. Nah, selanjutnya fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Jadi dia itu fungsinya ada di dalam mutlaknya ya, variabelnya. Contoh yang A, untuk fungsi nilai mutlak fx sama dengan x. Nah, ini variabel ya, variabelnya ada di dalam nilai mutlak, tanda mutlak.
Di sini Ibu misalkan kalau X-nya itu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Fungsinya tadi kan fx dan mutlak X ya. Sedangkan di sini ada X-nya. X-nya ini min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi X-nya tinggal diganti dengan angka yang sudah ada di sini yang sudah diketahui. Jadi F dalam kurung X-nya diganti min 2 sama dengan mutlak X-nya diganti min 2. Jadi mutlak min 2 hasilnya berapa? Ingat ya definisinya ya. Ingat definisinya atau cara kita mengerjakan nilai mutlaknya. Kalau dia min, hasilnya tetap positif ya. Jika X lebih dari sama dengan 0, dia positif X. Jika X-nya kurang dari 0, maka dia min X. Kita kasih min lagi di sini ya. Ini kan min 2, min 2 kurang dari 0, maka dikasih min lagi 2. Atau kita pakai yang konsep jarak itu boleh ya. Kalau jarak kan nggak ada yang negatif, jadi kalau mutlak min 2 ya udah hasilnya 2. Dan seterusnya ya, kita bakal mendapatkan nilai Y atau fx-nya itu 2, 1, 0, 1, 2, sehingga menghasilkan koordinat x, y-nya ini ya min 2, 2. Ini kan artinya x-nya min 2 ini ya, x-nya min 2, y-nya 2. Ini nulisnya kayak gini koordinat ya. Jadi yang kedua kita dapat min 1,1, habis itu 0,0, 1,1 dan 2,2. Nah, ini kita masukkan ke dalam grafiknya. Ini grafiknya ya. Jadi kita buat ini grafiknya. Jadi yang pertama kita dapat min 2,2. Berarti X-nya kan min 2 tadi ya. Di sini min 2. Tarik ke atas. Y-nya berapa tadi? 2. Berarti tarik lagi ke kanan mengarah ke 2 dan begitu seterusnya ya. Jadi kita dapat titiknya min 2,2, terus di situ min 1,1, 0,0, 1,1 dan 2,2. Udah selesai ya kan, titiknya udah dapet semua. Maka dari titik ke titik ini kita tarik garis lurus, maka grafiknya akan menghasilkan seperti ini ya. Dan kan kita tarik garis lurus dari titik-titik itu. Lah Bu, ngapa Bu kok nariknya nggak dari sini aja gitu kan ya, dari min 2, kenapa dari sini juga boleh? Nah, karena kalau nilai mutlak, coba kalau kita masukin tadi ya fx nya min 3, maka hasilnya akan 3. Jadi kalau kamu tarik garis lurus ke sini atau ke sini, dia akan menghasilkan grafik yang sama bentuknya. Jadi ya nggak apa-apa ya. Selanjutnya yang B, fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak ax plus b. Kalau tadi kan dia mutlak x aja ya, sekarang di sini ada angkanya a sama b-nya. Situ nanti ada angkanya, itu angkanya kita misalkan aja dengan a dan b ya. Berdasarkan definisi nilai mutlak diperoleh. Nah, kalau dia di sini mutlak x ya mutlak x. Jadi kalau di sini dia mutlak ax plus b, ya sudah, berarti isinya kita ganti dengan ax plus b. Jadi kan sepertinya jika ax plus b-nya lebih dari sama dengan 0, maka dia mutlaknya berubah jadi positif. Yang jika ax plus b kurang dari 0, maka mutlaknya kita ganti jadi negatif. Contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, gambarlah grafik fungsi nilai mutlak fx dengan mutlak x min 2. Berarti kita pakai definisi yang tadi ya, yang ax plus b itu ya, karena di sini ada angkanya ya. Nah, jadi ini ya, x-nya Ibu misalkan dengan min 4, min 2, 0, 2, dan 4. Di sini kan nggak dikasih tahu kita x-nya harus berapa aja, jadi bebas kita mau isinya berapa. Yang penting dia bergerak dari negatif ke positif. Di sini boleh misalkan isi min 2, min 1, 0, 1, 2 boleh. Nanti hasilnya akan sama aja ya, karena ini kan nilai mutlak, bentuknya akan sama. Jadi ini x-nya Ibu misalkan min 4 ya, min 4, min 2, 0, 2, dan 4. Dah tinggal x-nya kita masukin ke fungsinya ini,
Jadi X nya ini kita ganti dengan 4. Jadi mutlak min 4 dikurang 2 hasilkan min 6. Min 6 dimutlakkan jadi 6. Sama ya, seterusnya juga seperti itu. Jadi kita dapat koordinat X, Y nya min 4,6, min 2,4, 0,2, 2,0 dan 4,2. Ini kita masukin ke dalam grafik lagi. Sama caranya kayak tadi ya. Berarti ini X-nya min 4, di sini tarik ke atas sampai ketemu 6. Oh, ini 6-nya. Berarti titiknya ada di sini. Nah, dan begitu seterusnya untuk yang lain. Udah habis ketemu titiknya diapain? Iya, kita tarik garis lurus ya dari titik ke titik. Jadi mulainya boleh dari sini atau dari ujung, pokoknya tarik garis lurus saja dari titik ke titiknya. Jadi menghasilkan seperti ini ya. Nah, ini grafik fungsinya. Contoh yang kedua, sederhanakanlah bentuk nilai mutlak X min 2 dikurang dan mutlak X plus 1 untuk nilai yang A X kurang dari min 1, yang B X kurang dari 2 lebih dari min 1, C X lebih dari 2. Nah, ini caranya. Nah, ini kan ada dua nilai mutlak ya, dan dilihat ini kan dalam mutlaknya ada angkanya, berarti kita pakai definisi yang ini ya. Fx sama dengan mutlak Ax plus B. Jika Ax plus B nya lebih dari sama dengan 0, maka dia mutlaknya berubah jadi positif. Kalau kurang dari berarti dia jadi negatif. Dan di sini kan ada dua mutlak, jadi kita cari dulu satu-satu mutlaknya. Yang pertama ini dulu ya, baru yang ini. Jadi jawabannya untuk mutlak X min 2 sudah tinggal kita masukin ke dalam definisi tadi ya. Nah, ini mutlaknya akan jadi positif jika ini ya lebih dari sama dengan 0. Jadi kita nulisnya X min 2 yang di dalam mutlak ini lebih dari sama dengan 0. Jadi X nya dapat lebih dari sama dengan min 2 nya pindah jadi 2. Jadi kalau X lebih dari sama dengan 2, maka dia tanda mutlaknya berubah jadi positif. Sekarang yang kurang dari nih, jadi X kurang dari 2, maka mutlaknya ini akan berubah jadi yang tandanya negatif. Itu ya. Nah, sekarang yang untuk X plus 1. Nah, ini ya, jadi ini Ibu langsung aja. Jadi yang di sini yang di dalam mutlaknya kan X plus 1, X plus 1. Jadi dia akan berubah positif kalau X-nya lebih dari sama dengan min 1. Dia akan berubah jadi negatif mutlaknya kalau X-nya ini kurang dari min 1. Nah, dari sini kita buat garis bilangannya biarin lebih mudah ya. Tadi kan ini hasilnya ya. Nah, ini garis bilangannya. Tadi kita punya angka min 1 dan 2. Kita masukkan ke dalam garis bilangan. Nah, ini kita kasih pagar dulu di min 1 dan di 2-nya. Nah, ini kan min 1 ke kanan. Kalau min 1 ke kanan artinya lebih dari atau kurang dari? Lebih dari ya, lebih dari. Kalau lebih dari, dilihat mana ini ya, min 1 di sini ya. Kalau lebih dari kan berarti yang ini ya, lebih dari sama dengan min 1. Dilihat tanda mutlaknya ini berubah jadi positif, jadi mutlak X plus 1 itu sama dengan yang positifnya atau yang X plus 1 ya. Sama ya ini juga. Sekarang kalau misalnya lebih dari positif yang tadi ini ya, yang kurang dari jadinya dikasih negatifnya. Nah, ini kan ya, kurang dari, jadi dikasih negatif. Begitu juga dengan yang 2, dilihat di sini. Berarti yang ini, nah kalau ini kan lebih dari dilihat 2. Lebih dari 2, jadi yang positif ya, nggak ada tanda negatifnya. Nah, kalau yang kurang dari ya sudah, berarti kita kasih negatif. Ini kan kurang dari kan dari sini ke sini.
berarti kita kasih negatifnya.